untuk on cam boleh biar kita bisa tatap muka. Oke, di sini ada Kayu Serika. Nih kemarin Kayu Serika sempat speak up juga ya. Ditunggu lagi juga kakak untuk aktifannya hari ini karena kita bakalan ada agenda yang gak kalah seru dari kemarin ya. Yang lainnya teman-teman mungkin boleh kalau misalnya masih ada yang mau on cam, boleh banget ya kita on cam. Ih, ada Kak Awa nih sekarang. Halo Kak Awa. Oke, kita mulai aja maksudnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Gimana nih? Malam, kakak. Gimana nih sekarang ininya keadaannya? Apakah hari ini berjalan dengan baik? Kalau today teman-teman? Sangat baik, Alhamdulillah. Lancar Alhamdulillah. semuanya. Alhamdulillah. Kak Syafira gimana? Ya, Kegiatannya alhamdulillah hari kami ini? juga semuanya berjalan sesuai planning aku ya. Dan kemarin juga kan udah sempat journaling, jadi ngerasa lebih plong aja gitu dan tahu step apa yang harus dilakuin selanjutnya. Oke, buat teman-teman, welcome ya buat teman-teman yang pertama kali ikutan di Inner Light di Dialogue Inner Light 2025 ini. So, sekarang aku mau ucapin terima kasih banyak buat yang udah join lagi dan aku juga seneng banget bisa ketemu lagi di Dialogue Inner Light 2025 di kelas yang kedua yaitu The Cherishing You Journal. Nah, buat teman-teman yang udah ikuti hari pertama, welcome back. Buat yang baru datang juga selamat datang ya. Dan izin perkenalkan lagi mungkin ya di sini aku Safira sebagai host kalian malam ini dan bakal nemenin teman-teman semuanya selama 1 jam ke depan insya Allah. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk Yayasan Khairul Razikin Bandung, Dunia Keluarga Ajaib Learning Center, dan Dialogue Growth Community yang udah menghadirkan program yang luar biasa ini. Oke, okay. Teman-teman karena kemarin sempat ada agenda yang terlewatkan yaitu sambutan dari Bunda kita yaitu Bunda Dina. Jadi karena sekarang Bunda Dina sudah hadir nih di tengah-tengah kita semua, mari kita simak dulu gitu ya, dengarkan dulu sambutan sepatah dua patah kata dari Bunda Dina. Kepada Ibunda Dina, waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih Syafira Afrililesia. Panggilnya Syafira aja ya. Boleh dong applause dulu tepuk tangan buat MC-nya yang luar biasa. Bunda Dina senang banget loh dari pertama ikut Zoom ini ngelihat MC-nya energik banget ya. Padahal saya ngeliat baru kenal sama Naya tapi nyatanya ngeblur banget, ngeblend banget nih gitu kan dengan yang acara journaling yang pertama itu ya. Kedua apa pertama ya kemarin ya Nay? Pertama ya? Oh, yang pertama. Oke. Ya, terima kasih ya, Nak ya. Ya, perkenalkan saya Iya, dengan Bunda Bunda Dina. sama-sama. Saya adalah founder dari Dunia Keluarga Ajaib dan Dewan Pembina dari Yayasan Khairul Rozikin Bandung yang memperakasai nih adanya event dialog ini. Nah, nanti Bunda Dina juga akan membersamai seluruh panitia yang memang rata-rata semua adalah anak muda ya, anak muda yang keren-keren banget gitu ya. Di sini Pimpronya adalah Kanaya dan Kanaya juga dibantu sama teman-teman yang volunteer kita gitu ya waktu kita bikin dialog pertama itu sebelum Ramadan dibantu sama Awa ya, terus ada Yera, ada Kia, aduh, ada Rizky ya. Thank you banget pokoknya Bunda dibantu sama anak-anak yang sangat luar biasa yang akhirnya dialog pasca Lebaran ini bisa kita lakukan lagi dengan lebih baik ya. Jadi ini Bunda Dina berharap jadi gini, saya pernah dari sejak tahun 2018 gitu ya keliling Indonesia dan salah satunya buka kelas untuk anak-anak remaja dan di mana mereka juga pasti punya punya mimpi, punya persoalan,
Artinya balance banget tuh antara persoalan dan impian eh, berbarengan gitu. Nah, tapi ternyata ketika Bunda coba mempelajari gitu ya, apa yang anak-anak Gen Z alami gitu, sampai akhirnya saya pahami eh, bahwa salah satu hambatannya adalah kita semua pernah luka, dan ternyata luka itu adalah disebabkan bukan orang dari luar keluarga kita, tapi dari dalam keluarga kita. Makanya pas kalau di sesi eh, buang hambatan ya, terpisah tuh buang laki-laki perempuan tuh sama aja untuk buang apa yang menjadi energi gak baiknya gitu ya. Dan acaranya biasanya dikelolanya sama yang seusia Bunda gitu, tapi seiringnya berjalannya waktu Bunda pengen kelas ini tuh bisa diterima oleh semua anak muda gitu. Jadi bukan bukan karena dia bermasalah aja, bukan, tapi karena dia mungkin memang butuh komunitas yang lebih positif, terus mau merangkai mimpinya dengan lebih baik gitu kan. Terus ada sesi untuk bagaimana buang sampah persoalannya di tempat yang terbaik, dan akhirnya di apa, nggak salah curhat gitu loh, nggak salah tempat gitu kan. Jadi buanglah sampah masalah pada tempatnya, nah gitu ya, biar nggak kejebak kemana-mana gitu kan. Nah makanya ya mudah-mudahan dengan komunitas dialog gue gitu ya, ini bisa menjadi sebuah ajang komunitas Gen Z yang apa ya, yang bisa diterima oleh semua kalangan anak muda gitu lah. Dan ini memang adalah dikasih waktu, dikasih ruang gitu untuk anak-anakku gitu punya tempat dan wadah yang tepat untuk bisa bagaimana membuang sampah persoalan pada tempatnya gitu. Dan akhirnya dia mampu untuk merangkai impiannya, mendengar kata hatinya bisa didengar gitu kan. Nah, makanya tadi karena kenapa dia bisa bermasalah, karena ada yang tidak mendengar, bisa jadi kan kayak gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan ketika acara ini dikemas oleh anak-anak muda yang sangat kreatif, itu tepat sasarannya. Makanya kita pilih lokasi nanti tuh disesuaikan dengan kepengennya mereka, bukan di tempat-tempat seminar kayak di hotel gitu ya, tapi lebih dibikin lebih santai. Jadi ngobrolnya santai, tapi daging banget gitu ya. Kalau bahasanya mama-mama nih ya, gak tahu nih, ya, anak muda ngomongnya bahasanya daging, masih daging apa pakai ikan gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih ini adalah sesi inner light yang kedua. Jadi teman-teman yang memang belum bergabung nanti ya di tanggal 24, teman-teman bisa eh, tadi tadi Safira aja bilang agak enak ya, agak lepas ya ketika yang pertama dilakukan gitu kan. Nah, nanti kita lakukan lagi malam ini. Nah, tapi kan energi offline tuh nggak tergantikan ya, betul nggak? Kita bisa ketemu langsung tanggal 24, bisa saling kenalan seusia kita ya. Dan udah gitu kita bisa buang sampah persoalan kita pada tempatnya. Terus kita bisa ketemu seseorang yang seusia nih, seusia teman-teman, tapi dia sudah melewati fase-fase yang aduh gue juga pernah gagal gitu, tapi gagal itu kan bukan untuk ditangisi, tapi diambil apa langkah what next-nya gitu, apa langkah selanjutnya gitu kan. Nah nanti di situ kita akan bareng sambil nongkrong, sambil ngafe, sambil ngobrol, sambil curhat, kan asik banget ya. Nah, dan terakhir, Bunda Dia juga akan ngisi, akan menyapa teman-teman bagaimana sih kita ngedeketin Tuhan kita gitu ya, dengan yang kaitannya gitu. Kalau lo mau ditolong Allah, mau ditolong hidup lo dengan maksimal, maka kita mau tidak mau kita deketin sang pencipta kita. Kita pengen rezeki, tapi kita nggak deket sama yang maha maha pemberi rezeki. Jadi harus dikaitkan juga, jangan hanya kerja keras. Karena makanya kenapa kalau cuma sekedar kerja keras lo akan capek gitu lah ya. Tapi nanti kita akan ngobrol, enaknya kita punya Tuhan, kita tinggal telepon. Lo mau apa aja jadi gitu loh. Nah, nanti Bunda Dina bakal bahas itu. Dan gimana nih, apa yang kita pikirkan, apa yang nanti kita katakan, semua jadi. Karena memang mulut kita tuh sakti loh. Apalagi nanti kalau teman-teman udah nikah perempuan, oh sakti banget tuh ya. Makanya ibunya maling kundang, ngutuknya jadi batu jadi tuh. Nah, jadi nanti teman-teman bagaimana belajar menata pikiran ya. Oh, ternyata impian tuh bisa ditarik ya. Bisa nyata ya, bisa bisa secepat itu. Wah. Makanya yuk kita bareng-bareng nanti di tanggal 24. Tapi malam ini Bunda Dina nggak ngisi ya. Diisinya sama eh sama siapa nih? Sadar dari Sadar Rasa ya?
Iya, Gitu. jadi nanti teman-teman boleh silakan deh journalingnya di sini, sesi sharingnya di sini. Jadi biar tahu dulu seperti apa nanti yang acara tanggal 24. Pokoknya Bunda Dina tunggu, tapi jangan sendirian. Kalau sendirian kan nggak enak ya di kafe, ngapain sendirian gitu ya. Ini rame-rame ya. Kita tunggu di stand kiri, oke? Oke, gitu aja Safira. Thank you. Salam kenal buat semuanya. Hatur nuhun ya. Saya Bunda Dina tunggu nanti di tanggal 24. Kita bersama-sama ya, Nak. Oke. Terima kasih, Nak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bunda Dina Indriani selaku Dewan Pembina Yayasan Khairul Razikin dan Dunia Keluarga Ajaib Learning Center. Masya Allah ya teman-teman. Itu tadi masih opening ya, masih sambutan hangat aja. Itu tuh belum masuk ke materi atau belum masuk ke apa yang mau disampaikan sama Bunda Dina intinya gitu. Tapi udah ngena banget nih. Tadi ada sedikit juga kutipan yang bener-bener agak ngena ya di aku, mungkin barangkali teman-teman juga kena, yaitu buanglah masalah pada tempatnya. Dan enaknya punya Tuhan, kita butuh apa tinggal telepon. Itu sangat mindful banget teman-teman ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu sama Bunda Dina. Terima kasih banyak ya Bunda Dina atas sambutan hangatnya. Baik teman-teman, sekedar refresh nih ya. Kalau misalnya Dialogue in the Light itu adalah kampanye journaling yang selama 5 hari yang bakal ngajak kita pelan-pelan buat menepi, ngobrol sama diri sendiri, dan nulis hal-hal yang sering nggak sempat kita dengar dari dalam hati kita sendiri. Nah, malam ini temanya adalah The Cherishing You Journal, Writing Your Way to What. Jadi siap-siap ya, karena kita bakalan diajak buat kenal gimana sih rasanya bersyukur, gimana cara kita buat malu kekurangan kita, dan gimana caranya kita ngerayain diri sendiri. Dan tentu aja malam ini bakalan dipandu oleh tim yang luar biasa, lagi-lagi dari tim Sadarasa. Nah, sebelum masuk ke kelasnya nih teman-teman, aku mau sedikit kasih gambaran ya biar nggak langsung kaget gitu. Kenapa sih tema ini tuh penting banget? Karena kadang kita tuh jago gak sih ya ngerasa jago buat kasih apresiasi ke orang lain, tapi kita nggak jarang juga lupa kasih apresiasi ke diri sendiri. Kita sering nyemangatin orang lain nih, tapi keras banget ke diri sendiri. Nah, journaling malam ini itu bukan cuma soal nulis, tapi soal mengenal dan menerima diri kita yang sebenarnya. Ya, kayak gitu ya. Nah, jadi kita bakalan melihat dari kita yang tanpa topeng, tanpa ngebandingin diri, tanpa takut dibilang egois karena memilih menyayangi diri sendiri dulu gitu. Jadi langsung kita sambut aja mungkin ya teman-teman, karena udah nggak sabar nih kalau aku sendiri ya. Kita sambut tim dari Sadarasa dengan hangat. Kepada tim dari Sadarasa, waktu dan layar disilakan. Oke, terima kasih banyak Syafira dan selamat malam untuk teman-teman semua. Akhirnya hari ini kita ketemu lagi untuk materi journaling yang kedua. Untuk hari ini kita akan lebih banyak di prakteknya. Kalau yang kelas sebelumnya kan kita lebih mengenal journaling itu apa. Kalau di hari ini kita akan langsung ngerjain prompt-promptnya dan sharing session kayak minggu lalu gitu. Oke, mungkin kalau misalnya untuk buku jurnalnya boleh dibantu di share screen kah? Dan ini juga teman-teman kalau misalnya pengen ngeprint bukunya, ini bisa banget. Nanti bisa ukuran A5 aja. Misalnya nanti dari hari ini teman-teman mau coba punya kenang-kenangan nih dari buku jurnalnya, terus pengen coba diisi lagi di rumah, silakan. Dan aku juga mau ingetin buat teman-teman untuk siapin alat tulisnya juga ya, dan notebooknya, untuk kita bisa sama-sama praktek journaling. Oke, apakah bisa di-share screen untuk buku jurnalnya? Baik, Kak. Sebelumnya, Yanda Fajrin, Naya udah kirimin medianya ke WhatsApp atau barangkali mau Naya yang share screen juga boleh. Baiknya gimana? Oke, nanya sama saya aja. Oke, siap. Makasih ya, Naya. Oke, untuk buku jurnalnya teman-teman sudah bisa lihat di layar ya. Oke, kita mungkin akan coba mulai dulu. Mungkin sebelum kita mulai journaling, bisa titik yang nyaman dulu.
Mungkin bisa relax badannya dulu sambil disiapin mungkin untuk alat tulisnya juga. Oke, boleh di slide selanjutnya. Oke, di sini ada sedikit opening ya, kita bisa baca sama-sama juga. We tend to be reactive with stressors and be easily distressed and drowned in negative emotions. Then we do things impulsively because we let our emotions control us. Turns out we can learn to process our stressors, to be aware of our thoughts, feelings, and behaviors before we react to those stressors. Let's start to train our own mind, heart, and actions, taking control instead of controlled by our emotions. Jadi dari lembar yang ini, aku mau kita semua yang ada di ruangan ini punya satu pandangan yang sama tentang apa yang mau kita kerjakan di jurnal ini. Kalau jurnal ini itu tentang self love sebenarnya. Tapi salah satu itu kan bentuknya banyak banget ya. Salah satunya juga dari self awareness atau emotion awareness. Karena sebenarnya memahami emosi itu salah satu fondasi yang paling penting ketika kita mau aware terkait diri sendiri ataupun orang lain, relasi diri sendiri ataupun relasi dengan orang lain. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reaktif dengan stresor? Mungkin kalau bisa aku analogikan itu, biasanya kan pasti ada stresor nih atau sebuah peristiwa yang mungkin memancing emosi kita. Kadang kita itu suka skip proses ketika ada si stresor, kita biasanya mungkin langsung reaktif gitu. Nah, maka di sini kita akan gunakan tools journaling untuk memproses beberapa peristiwa yang mungkin membuat kita merasa stres gitu. Jadi di sini kita mau coba memahami bahwa ternyata segala yang ada di pikiran, perasaan, dan perilaku itu ada dalam kendali kita loh, dan bukan sebaliknya gitu. Karena ternyata kita tuh otaknya pintar sekali untuk bisa memproses perasaan dan perilaku kita gitu. Oke, kita boleh lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, ini sama kayak yang kemarin. Jadi kalau bisa teman-teman nanti pengen ngeprint bukunya, teman-teman bisa isi sendiri untuk mood booknya. Oke, boleh di slide selanjutnya. Begitu juga yang ini, kemarin sudah aku jelaskan ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang cara pengisiannya juga boleh banget. Nanti mungkin bisa di WhatsApp ke Kanaya, mungkin titik pertanyaannya. Oke, boleh next slide. Oke, sekarang kita akan memulai untuk journalingnya. Untuk prompting yang pertama ini adalah pertanyaan yang cukup simpel karena mungkin untuk hari ini bisa dibilang cukup panjang untuk teman-teman. Kan sudah hampir jam 8 malam ya, pasti hari ini sudah banyak sekali yang dilalui gitu. Kemudian aku ingin mengajak teman-teman untuk merefleksikan apa yang teman-teman rasakan saat ini, di momen saat ini. Saat teman-teman sekarang, walaupun udah capek mungkin seharian berkegiatan, tapi tetap memutuskan untuk hadir di journaling hari ini. Aku pengen teman-teman coba nge-scan tubuhnya, nge-scan perasaannya, nge-scan pikirannya juga, tentang apa yang teman-teman rasakan. Selanjutnya, setelah sudah nge-scan, apa yang lagi teman-teman rasakan, boleh direfleksikan juga tentang how can I add joy in everyday life. Gitu. Jadi maksudnya itu kira-kira hal simple atau hal kecil apa ya yang bisa dipraktikkan setiap harinya untuk bisa membuat teman-teman itu merasa lebih happy, lebih bisa menikmati kehidupan setiap harinya, walaupun dengan langkah-langkah atau cara-cara yang kecil. Gitu. Untuk prompt yang pertama seperti ini, apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin boleh raise hand dulu ya sebelum kita mulai mengerjakan promptnya. Oke, kalau sudah cukup aman, tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin boleh silahkan langsung dituliskan aja di atas kertasnya ya. Aku akan berikan waktu sekitar 5 menit untuk teman-teman menuliskan. Jika nanti ternyata butuh waktu lebih, boleh beritahu aku juga ya. Oke, silahkan ditulis.
Oke, untuk teman-teman, apakah masih ada yang butuh waktu untuk mengerjakan promptnya? Kalau sudah selesai semua, mungkin boleh coba beri reaction ya. Ini juga udah ada komen yang masuk. Aku juga akan menunggu untuk teman-teman yang lain untuk menuliskan juga di kolom komentar. Ya, mungkin kita bisa sama-sama baca juga ya. Hari ini Naya merasa sudah mengeluarkan banyak sekali energi. Mungkin hanya dengan sekedar afirmasi kecil pun bisa buat Naya merasa lebih baik. Oke, mungkin yang lain, apakah ada yang ingin share juga di kolom chat? Atau mungkin boleh raise hand, kemudian mungkin boleh ceritakan tentang apa yang direfleksikan di prompt yang pertama tadi ya. Apakah ada?
boleh Kak, aku lagi untuk ngebuka ini ya, buat teman-teman bisa lebih berani lagi. Oh, ini udah ada Kayu Srika. Boleh Kayu Srika dulu? Nanti abis Kayu Srika Naya. Boleh, silakan. Baik, Kak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Untuk apa sih yang aku rasakan saat ini ya? Aku juga tadi kan dapat challenge ya sebelumnya di malam-malamnya untuk melakukan afirmasi positif nih di pagi hari. Aku juga udah mulai belajar buat mencoba nih melakukan afirmasi positif di pagi hari supaya hari-harinya lebih bisa apa ya lebih bisa bahagia gitu. Cuman aku pun di situ menyadari bahwa setiap hari itu ada kalanya kita tuh apa yang mengalami kesulitan gitu pada saat itu. Dan memang pada saat aku tadi di pagi hari aku udah mencoba afirmasi positif, bahkan aku pun merasakan gitu langkah dari setiap ayunan langkah kaki gitu yang aku jalani ketika aku mau berangkat ke kampus. Cuman memang kegiatan yang cukup menguras energi di hari ini memang benar-benar ngebuat mood itu naik sama turun gitu loh, Kak. Dan gimana sih eh aku buat nambah kegembiraan gitu di kala aku ngerasa lagi capek banget terusus di hari ini gitu. Ternyata aku sadar bahwa aku tuh cukup beli makanan yang aku suka, hal kecilnya. Terus aku tadi juga diajak pergi, walaupun sebentar ya sama temen aku, tapi segitu juga aku rasa itu bisa nambah kebahagiaan aku di hari ini. Itu mungkin kalau dari aku. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih banyak sudah sharing ya, Miss Rika. Oke, betul ya. Jadi teman-teman kemarin mungkin ada yang dapat challenge mindfulness. Mungkin aku mau bagikan sedikit juga kenapa sih sebenarnya kegiatan mindfulness atau take things slow itu beneran bisa works banget buat kita yang mungkin kesehariannya tuh tegang atau suka merasa banyak emosi negatif yang cukup intens. Jadi sebenarnya slowing things down itu tuh memperlambat nervous system kita. Terus kegiatan itu juga sebenarnya bisa menstimulasi saraf parasimpatik. Itu yang membuat kita bisa lebih rileks atau lebih happy juga gitu. Makanya sebenarnya gak seklise, oh kalau misalnya lagi capek pelan-pelan aja atau mungkin napas dulu aja. Karena memang secara saintifik itu memang sangat terbukti untuk bisa membuat kita lebih rileks dan bisa memproses emosi dengan lebih baik gitu. Jadi aku harap teman-teman juga bisa meneruskan untuk kebiasaan mindfulness-nya juga untuk selanjutnya. Bisa dari di pagi harinya mungkin mindful walking atau mindful breathing dan lain sebagainya. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin ada yang ingin share lagi ya? Ada yang raise hand mungkin boleh silakan open mic atau mungkin open eh, kamera juga ya. Silakan. Halo Aura. Halo, salam kenal semuanya. Aku Aura. Kebetulan ini aku eh, hari pertama ikut Zoom ini. Jadi kalau yang mau aku share itu, hari ini aku lagi ngerasa produktif banget karena hari ini full kegiatan eh, ngerjain tugas kuliah dan lain-lain gitu. Jadi lagi ngerasa produktif banget. Dan justru cara aku untuk, justru itu adalah cara aku untuk recharge my energy karena aku orangnya anxious. Jadi dengan berkegiatan banyak itu menurut aku justru buat aku jadi lebih relax karena buat membuat pikiran aku tuh lebih tenang gitu, nggak terlalu overthink karena aku orangnya juga suka banyak pikiran gitu. Jadi kalau aku diem itu kayaknya justru lebih energy drain daripada aku beraktivitas atau berkegiatan. Jadi dengan hari ini aku produktif dan berkegiatan banyak gitu ya, justru membuat energi aku lebih cool down, lebih lebih recharge aja sih gitu. Thank you. Oke, terima kasih banyak Aura sudah sharing hari ini. Oke, mungkin aku mau sekalian bacain komen-komen yang sudah teman-teman tuliskan ya, yang teman-teman sharing juga. Oke, udah ada di layar juga ya.
Oke, ini ada yang lagi kurang sehat, plus jenuh, emosi tidak stabil, merasa jengah. Kemudian yang dirasakan saat ini, enak sih hari ini, aku ngerasa bahagia, lepas aja gitu sama semua beban yang ada. Terus yang naikin mood, oke, terkait barang-barang juga ya. Dan harus dibarengi dengan dengerin biar aku nggak bosen dan selalu terrefresh dengan apapun yang aku lakuin. Oke, hari ini rasanya capek banget karena banyak ngomong. Hari ini banyak ngomong karena lagi banyak tugas kelompok yang bikin aku harus banyak diskusi sama teman kelompok. Tapi at the same time, I feel relief. Ya, karena ketemu teman bisa recharging energi aku. Oke, hari ini aku merasa cemas tapi juga bahagia dan bersyukur karena sudah melakukan ujian dengan lancar. Yang buat aku santai dari kecemasan hari ini adalah membaca novel. Oke, dari teman-teman mungkin apakah ada yang merasa cukup kesulitan untuk merefleksikan dan mengerjakan prompt yang pertama? Jika ada, mungkin boleh raise hand. Mungkin aku juga sambil mau ngasih tahu kenapa sih prompt yang tadi itu digunakan sebagai prompt yang pertama. Seperti yang aku tadi sudah jelaskan di awal juga ya, salah satu bentuk self-love itu kan meningkatkan self-awareness. Nah, cara yang paling sederhana untuk bisa kita meningkatkan kemampuan self-awareness kita, itu untuk benar-benar mendengarkan apa yang kita rasakan saat ini. Gitu. Jadi mungkin untuk saat ini kita bisa benar-benar merasakan dulu nih, di hari ini yang benar-benar lagi aku rasakan apa ya, seperti itu. Oke, aku lihat ada komen masuk lagi. Aktivitas aku hari ini cukup lebih ringan dan tidak banyak juga pekerjaan yang dilakukan seperti biasanya. Hanya diam dan duduk tenang sambil mendata rekam medis di klinik. Hari ini aku cemas tapi juga bahagia dan bersyukur. Oke, oke, oke. Apakah semuanya sudah ya untuk prompt yang pertama? Mungkin kita bisa lanjut ke prompt yang kedua dulu ya. Baru nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Boleh, silakan dibuka di prompt selanjutnya. Untuk operatornya boleh dibantu. Oke, untuk yang ini sama seperti yang kemarin ya. Kita udah ngelakuin little achievement sama to-do list. Ini sedikit ada quotes juga tentang kenapa sih little achievement sama to-do itu juga salah satu prompt yang sebenarnya cukup powerful untuk meningkatkan self-awareness. Jadi kalau misalnya to-do itu kan kadang kita punya goals yang sulit sekali untuk dicapai kadang gitu ya karena kita suka banyak mikirin konsekuensi atau what if sehingga akhirnya kita takut untuk memulai gitu. Jadi di sini aku mau ngajak teman-teman juga untuk coba breakdown apa aja sih yang harus dilakukan, yang ingin dilakukan dan mau coba untuk dilakukan gitu. Jadi bisa lah dijabarkan ke hal-hal kecil gitu tentang to-do list-nya. Terus untuk yang little achievement itu untuk bisa kita mengakui beberapa pencapaian kecil yang kadang suka kita abaikan gitu. Jadi seluruh hal yang kita lakukan pencapaiannya itu patut untuk diapresiasi. Di sini juga ada tulisan you will never feel 100% ready, so just do it. Untuk yang ini mungkin teman-teman nanti bisa kerjakan aja. Jadi eh, kita akan lanjut ke prompt selanjutnya dulu. Nanti silakan teman-teman coba kerjakan di rumah ya untuk yang tadi. Oke, kita akan lanjut lagi ke prompt selanjutnya. Ini berkaitan dengan kita menyadari tentang diri kita sendiri. Oke, di sini ada prompt yang pertama, yang atas itu, kita memiliki karakteristik dan personality yang unik. Unik as in berbeda-beda antara satu dan lainnya ya. Unik bukan berarti eksentrik di sini maksudnya, tapi unik yang berarti berbeda dari yang lainnya gitu. Kamu punya dan mungkin orang lain punya tapi pasti akan berbeda. Kemudian yang perlu direfleksikan adalah what do you appreciate most gitu. Dari personality atau karakteristik yang teman-teman punya, apa sih yang paling rasanya tuh teman-teman hargai sekali, appreciate sekali. Setelah itu, setelah dari yang paling di-appreciate, refleksikan juga
dari diri teman-teman, karakteristik atau personality wise, yang mana sih yang harder to accept atau selama hidup ini rasanya masih cukup sulit untuk menerima atau bahkan kayak kadang suka kesel nih kalau karakteristik aku yang ini atau personality aku yang ini muncul gitu keluar gitu. Aku mau teman-teman coba refleksikan yang mana yang di-appreciate, yang mana yang harder to accept. Tapi sini aku juga ingin remind bahwa remember that you are whole. Kadang kita kan suka maunya tuh cuman mengakui versi atau bagian dari diri kita yang baik-baik saja. Kadang kita membiarkan parts dari diri kita yang dirasa kurang ideal atau kurang baik itu di dalam bayangan aja, di shadow aja. Di sini aku ingin mengingatkan teman-teman bahwa teman-teman itu utuh, bukan hanya yang baiknya saja, bahkan kekurangannya yang teman-teman rasa tidak ideal pun adalah bagian dari diri teman-teman loh. Maka kita akan coba untuk refleksikan sebenarnya apa sih yang dirasa selama ini sulit untuk diterima. Gitu. Kemudian untuk yang bawah, emosi apa yang biasanya paling sulit kamu terima dan gimana biasanya kamu mengelolanya. Nah, emosi itu kan ada banyak banget ya. Teman-teman mungkin untuk di prompts yang ini bisa sambil searching juga emotion wheel atau lingkaran emosi. Di situ teman-teman bisa cek ada banyak sekali label emosi. Mungkin boleh dicek dulu dari pengalaman sebelumnya, emosi yang mana ya yang biasanya tuh paling sulit untuk dikelola. Gitu. Jadi silahkan untuk coba diamati dulu, direfleksikan berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu mungkin, kemudian baru dituliskan. Oke, jadi untuk prompt yang ini cukup panjang, cukup butuh refleksi yang mendalam. Jadi aku akan berikan waktu lebih panjang, sekitar 8 menit untuk teman-teman merefleksikan kedua prompt ini. Jadi sampai kira-kira 2015. Oke, di sini Kane sudah share juga untuk contoh emotion wheel ada di kolom chat. Bagi teman-teman yang ingin coba lihat, mungkin boleh dibuka juga sambil teman-teman juga ngerefleksiin untuk prompt. Silahkan ya teman-teman, please take your time, santai aja, relax aja, take a few breath, coba tenangin juga muscles-nya. Kalau misalnya lagi tense hari ini, kemudian tenangkan dan fokuskan pada apa yang ingin teman-teman tulis. Silahkan.
Oke, aku sekalian mau ingetin ke teman-teman karena mungkin ada yang baru ikut juga hari ini. Aku mau ngingetin tentang salah satu rules journalingnya. Ketika kita journaling, usahakan kita tanpa adanya judgment atau prejudice dari apa yang mau kita tulis. Jadi, usahakan ketika kita menulis, itu kita benar-benar jujur aja sama apa yang lagi kita rasakan atau pikirkan. Kita sebisa mungkin menganggap media journaling ini sebagai suatu tools yang memang akan menerima apapun yang kita sampaikan, yang kita keluhkan tanpa adanya penilaian apapun. Sehingga kita bisa lebih terbuka, bisa lebih vulnerable juga, bisa lebih nyaman menyampaikan apa yang ingin kita tuangkan ke dalam kertas. Karena pada dasarnya journaling itu kan sebagai media untuk kita bisa mengekspresikan perasaan kita. Bisa membantu pikiran atau perasaan kita untangle sesuatu yang mungkin lagi kusut atau mungkin sulit untuk divisualisasikan. Maka kita gunakan si jurnal ini sebagai media untuk verbalisasi apa yang ingin disampaikan oleh hati dan pikiran kita. Gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa meninggalkan segala bentuk judgement ataupun prasangka-prasangka yang teman-teman miliki, mungkin pada diri sendiri juga, dan dapat menulis dengan apa adanya, menulis dengan nyaman, menulis dengan tanpa rasa takut juga. Oke, apakah teman-teman ada yang masih butuh waktu untuk merefleksikan promptnya? Atau apakah ada yang sudah selesai dan ingin membagikan hasil refleksinya? Jika ada, boleh raise hand juga ya. Atau mungkin kalau nggak berkenan untuk ngomong di depan kamera juga, mungkin boleh ditulis di kolom komentar juga, biar kita bisa sama-sama diskusi, siapa tahu nanti bisa memunculkan insight baru juga. Silakan ya teman-teman yang ingin membagikan refleksinya, mungkin boleh raise hand. Oke, ada yang masuk di kolom komentar. Aku akan coba baca juga ya. Oke, ini dari Aurel. Aku sangat mengapresiasi karakterku yang mungkin bisa tenang dalam keadaan riuh. Emosi yang belum bisa aku terima selama aku proses pendewasaan adalah perasaan yang selalu cemas dengan hal yang padahal belum aku lakukan. Nah, kan belum tentu terjadi. Biasanya caraku menenangkannya adalah meminta mamaku mendampingiku, bahkan hanya untuk sekedar mama bilang, kakak nggak apa-apa, kakak bisa, aku sedikit lebih tenang. Oke, terima kasih banyak sudah sharing. Oke, ada teman-teman lain mungkin yang ingin sharing
Atau mungkin ingin langsung membagikan aja lewat on mikrofonnya. Oke. Mungkin berhubung tadi promptnya itu cukup berat juga ya. Memang itu sesuatu yang sifatnya cukup dalam ya, deep banget untuk mungkin merefleksikan apa sih yang kita suka dari diri kita, yang nggak kita suka dari diri kita. Kemudian apa sih emosi yang masih sulit untuk kita kelola. Nah, tapi sebenarnya meskipun itu sulit untuk diproses dan direfleksikan, sebenarnya itu salah satu hal yang penting juga. Kenapa? Karena awareness tentang hal yang mungkin kita rasa jadi kekuatan kita atau jadi kelemahan kita, itu bisa membantu kita melihat juga nih, oh kalau misalnya ini aku rasa adalah kelemahan aku atau hal yang aku rasa aku kurang suka karena kurang ideal, maka kita memberikan ruang untuk improvement gitu. Jadi sebenarnya itu hal yang baik juga kalau misalnya kita bisa aware sama hal-hal yang mungkin kayaknya ini perlu perbaikan deh. Kayaknya ini atau bahkan kita rasa hmm, hal itu kita nggak suka, padahal sebenarnya itu nggak buruk-buruk amat kok gitu. Jadi kita bisa menilai kembali nih, menilai ulang. Oh ternyata ini nggak seburuk yang aku pikirkan kok. Ternyata aku nggak perlu terlalu keras kok kepada diriku sendiri. Hal seperti itu. Jadi, awareness dari prompt tadi itu sebenarnya sangat penting sekali untuk coba direfleksikan. Seperti itu. Oke, dari teman-teman, apakah ada yang mau sharing? Ada ya yang raise hand, boleh. Silakan kalau ingin sharing, silakan mic-nya mungkin boleh dibuka. Terima kasih, Kak. Aku mau appreciate my personality yang open dan mau cerita ke orang-orang terdekat aku, sehingga aku bisa apa ya, bisa relieve my problem gitu dengan bercerita dan discuss sama orang-orang di sekitar aku. Tapi aku nggak suka banget sama, atau apa ya, bukan nggak suka sih, lebih ke harus diperbaiki adalah personality aku yang kadang impulsif dalam memutuskan sesuatu gitu. Jadi kadang terburu-buru dalam memutuskan sesuatu sehingga kadang eh, hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi aku gitu. Dan emosi yang harus aku sering-sering kelola itu eh, ini ya, perasaan lonely gitu. Kadang aku, karena aku first born child, jadi aku suka lupa kalau aku tuh kadang butuh tempat untuk apa ya, untuk eh, relax juga gitu. Karena aku jadinya agak ini nih, orangnya agak kurang ngerem gitu. Nah, karena itu kadang eh, karena aku orangnya susah ngerem, jadi orang tuh kadang susah untuk ngikutin pace aku gitu. Sehingga aku ngerasa aku nih sendirian gitu. Padahal akunya aja yang kecepatan dan nggak menyamakan pace aku dengan orang lain gitu. Itu sih yang mungkin perlu aku kelola. Thank you. Oke. Terima kasih banyak Aura sudah sharing penyadaran yang sangat baik sekali juga ya sudah kamu sadari terkait dengan kekuatan dan kelemahannya juga juga dari emosi yang rasanya ini perlu sering dikelola deh. Oke, dari yang lain mungkin apakah ada yang ingin sharing juga atau ingin tulis di kolom komentar? Silakan aku tunggu. Ini ada chat masuk juga. Yang paling aku appreciate dari karakter dan personality aku adalah ingin selalu ngerti banyak hal dan memahami hal-hal secara dalam dan menyeluruh, seperti memperhatikan secara detail dan selalu ingin melihat segala sesuatu dari berbagai sudut. Hal itu juga yang membuat aku nggak asal menilai sesuatu, aku ingin paham dulu dan selalu percaya bahwa hal tersebut memiliki suatu alasan. Hal yang masih sulit untuk aku accept itu menganalisa terlalu berlebihan. Aku bisa terjebak di satu momen itu, terus aku ulang-ulang terus. Seolah-olah ada satu kebenaran atau fakta yang harus aku temukan di sana. Padahal semakin aku putar-putar ingatan itu, semakin berat dan malah seringnya membuat overthinking. Kayak apa tadi aku kayak gini salah ya? Apa tadi aku harusnya kayak gini aja? Hal-hal yang seperti itu. Oke, ini mungkin
cukup banyak yang ngerasain juga berkaitan dengan suka overthinking gitu. Kadang analisa sesuatu tuh suka kayaknya berlebihan gitu. Oke. Makanya mungkin pas banget kalau misalnya journaling itu kita bisa memproses segala hal yang kita rasa hmm, membebani kita untuk jadi overthinking gitu. Karena kadang kalau misalnya overthinking itu kan soalnya kita kayak membiarkan pikiran-pikiran ini liar aja gitu, muncul terus-menerus. Tapi kalau misalnya kita tuangkan, seperti yang kemarin aku sudah bilang juga, ketika itu cuma ada di pikiran, bentuknya kan masih abstrak. Dia masih bisa ngegede-gedein sendiri gitu. Tapi ketika kita udah bisa tulis, kita bisa lihat, kita bisa nilai. Terus kita bisa bandingin, kita bisa reality check. Oh ini ternyata bener nggak ya? Segini parahnya nggak ya sebenarnya gitu. Jadi melalui tulisan sebenarnya kita bisa baru menilai untuk mengurangi tadi kecenderungan kita untuk overthinking tadi. Gitu. Oke, dari teman-teman mungkin kalau misalnya masih ada yang mau di-sharing, boleh ditulis di kolom komentar. Dan kita akan lanjut ke prompt selanjutnya dulu ya. Oke. Untuk prompt selanjutnya, ini adalah pertanyaan yang mungkin cukup umum kalau misalnya kita mulai journaling. Pertanyaan tentang why I should love myself, biggest struggle in loving myself, and how I should love myself. Oke, jadi di sini teman-teman bisa refleksiin berkaitan dengan why-nya. Kenapa sih emangnya kita harus mencintai diri sendiri? Menurut teman-teman, kenapa sih? Mungkin coba bisa direfleksikan kenapanya. Kemudian selama prosesnya ini, selama proses dalam mencintai diri sendiri, kira-kira apa sih tantangan terbesarnya, kesulitan terbesarnya dalam mencoba mencintai diri sendiri itu apa? Kemudian untuk prompt yang terakhir, how I should love myself. Bagaimana caranya? Awareness ini selain penting untuk kita bisa tahu preferensi atau standar kita, di sini kita juga bisa tahu, oh ini loh yang membuat aku merasa disayang. Ini loh standar aku untuk bisa merasa disayang. Ini loh cinta yang aku rasa pantas aku dapatkan. Gitu. Untuk bisa menentukan standar itu, kita perlu merefleksikan yang kita rasa kita butuh apa, yang kita rasa bentuk cinta yang kita akui itu seperti apa. Gitu. Jadi, kita boleh sama-sama refleksikan berkaitan dengan prompt ini sekitar kurang lebih 5 menit ya. Silakan teman-teman, jika butuh waktu lebih lama, mungkin nanti bisa chat aja ya kalau belum selesai. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, apakah teman-teman sudah selesai untuk menulis skripsinya? Atau masih butuh waktu? Biasanya memang kalau journaling itu sebenarnya nggak cukup kalau cuma 1 jam gitu, karena biasanya proses ketika kita refleksi sama nulisin apa yang mau kita tuangkan itu prosesnya pasti cukup lama gitu. Makanya biasanya sebenarnya kalau journaling itu tuh idealnya mungkin sekitar 2 jam sampai 3 jam biasanya, karena biasanya kalau journaling itu kita kan ada sharing session juga. Biasanya semua peserta tuh pasti akan ceritain juga tentang apa yang mereka tulis gitu, sehingga jadinya bukan hanya sekedar kita mempraktekkan journalingnya aja, tapi kita juga membangun koneksi dan engagement juga nih teman-teman. Mungkin kalau misalnya itu belum bisa kita lakukan hari ini, hopefully kita bisa lakukan ketika bertemu langsung kali ya, sehingga mungkin koneksinya bisa lebih terbangun untuk kita bisa saling sharing tentang apa yang kita tuliskan di jurnal booknya. Oke, apakah teman-teman ada yang sudah selesai untuk menulis prompt yang berkaitan how I should love myself, why I should love myself, dan biggest struggle in loving myself? Jika sudah selesai, mungkin apakah ada yang berkenan untuk sharing tentang apa yang apa yang dituliskan, atau mungkin share-nya boleh dalam bentuk tulisan juga. Oke, ada yang sudah tulis juga di kolom komentar. Mungkin kita bisa baca sama-sama ya. Why I should love myself. Aku itu unik. Aku pernah mikir gini, kalau kemampuan itu dalam bentuk huruf dan setiap orang punya kombinasi kemampuan yang beda-beda, itu bakal buat suatu kode unik yang gak akan pernah ada yang sama. Jadi aku percaya aku itu bermakna
Aku itu punya tugas. Maaf teman-teman, aku batuk. Oke. Aku itu punya tugasnya dan perannya di dunia yang gak akan bisa digantikan oleh siapapun. Aku setuju banget untuk ini, kalimatnya bagus sekali. Oke, untuk biggest struggle in loving myself. Sebenarnya aku nggak kepikiran apa struggle-nya karena aku udah lama berdamai dengan diri sendiri. Udah mengerti apa yang dibutuhkan tubuh, pikiran, dan jiwaku juga. Aku juga tipe yang jarang sekali mengalami keterpurukan yang parah karena itu. How I should love myself, aku percaya bahwa kalau aku ini berharga. Jadi aku ngejaga diri aku seperti barang mahal yang aku harus jaga hati-hati. Perhatikan apa kebutuhannya, dan terus upgrade diri untuk membuat diri aku lebih berharga. Oke, baik sekali untuk sharing sessionnya. Untuk teman-teman lain mungkin, apakah ada yang ingin sharing juga berkaitan dengan prompt yang tadi? Mungkin itu refleksi yang cukup butuh waktu yang panjang ya, mungkin dari sebagian teman-teman. Karena sebenarnya itu bisa sekali untuk dieksplorasi secara lebih lanjut gitu. Jadi nggak cuma hari ini aja. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Oke, ada komentar baru lagi. Aku harus mencintai diri sendiri karena aku punya potensi dan kelebihan yang patut dihargai. Biggest struggle-nya let down sama overthinking. It's my biggest struggle dalam mencintai diri sendiri. How-nya, cara aku harus mencintai diri sendiri adalah aku harus percaya pada proses hidup kalau apa yang terjadi adalah hal yang terbaik untukku. Pak, ini juga penyadaran yang baik sekali. Terima kasih banyak sudah sharing. Mungkin ada teman-teman lain yang pengen sharing juga. Maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak. Oke, kalau misalnya belum ada, mungkin kita bisa lanjut ke prompt selanjutnya dulu ya. Oh, oke, karena juga angkat. Boleh, silakan. Boleh ya, Kak? Maaf, aku tadi Boleh raise banget. hand. Jadi, Silakan. aku mau bacain aja ya. Why I should love myself. Karena aku satu-satunya Naya. Apakah Naya adik sabloka di dunia ini? Aku Naya si pekerja keras, Naya yang bertanggung jawab, dan Naya yang bisa dipercaya. Selama ini, aku menjaga diriku untuk tetap punya surroundings yang hangat dan juga positif. Mahal, nggak kehitung harganya. Aku Naya yang penuh kelebihan dan selalu mau berkembang dan menantang kelebihan-kelebihan yang udah aku punya. Yang sepertinya di luar sana mungkin di face yang sama belum tahu apa kelebihannya dan masih mencari jati diri dan kelebihannya itu apa. Mahal dan gak terhitung oleh angka. Sayang, sayang ya sama Naya, lebih baik lagi karena perjalanannya udah panjang selama ini. Biggest struggle in loving myself, aku selalu ngerasa gak pernah cukup dan lupa untuk bersyukur. Untuk how I should love myself better, aku harus at least kasih, karena bentuk ini ya, apa love language aku lebih kepada words of affirmation, mungkin aku harus at least say thank you sekali, satu kali dalam setiap hari, mungkin setiap sebelum tidur, setelah aku ngelakuin aktivitas seharian, dan juga karena aku selalu lupa sama diri sendiri buat kayak misalkan setiap dapat uang jajan, setiap dapat uang, aku lupa untuk ngebeliin apa yang sebenarnya aku mau. Aku lebih pada sering buat ngebelanjain hal-hal yang aku butuh aja ketimbang apa yang aku mau. Mungkin sehari untuk nge-spend uang pun gak apa-apa mungkin kalau misalkan aku lagi pingin atau
aku lagi mau banget barang itu. Kayaknya nggak masalah dan nggak usah ngerasa lebih buruk atau bersalah karena nge-spend terlalu banyak buat apa yang sekedar aku mau doang. Gitu. Makasih, Kak. Oke, terima kasih banyak Naya untuk sharingnya. Hal yang baik sekali juga. Aku suka banget sama refleksi kalian semua hari ini. Semuanya sangat tulus sekali. Kayak aku benar-benar merasakan bahwa itu memang apa yang kamu rasakan dari hati banget gitu. Jadi aku senang sekali teman-teman bisa merefleksikan tentang cintanya terhadap diri sendiri melalui tulisan. Oke, di sini juga mungkin aku pengen baca beberapa yang sharing di chat juga ya. Ini ada beberapa yang baru tadi. Oke. Why I should love myself? Karena menurutku pada akhirnya yang kita punya hanya diri kita sendiri. Kalau kita aja nggak bisa mencintai diri sendiri, gimana orang lain mau mencintai diri kita? Haunya mungkin dengan sering-sering mengapresiasi diri sendiri dan percaya bahwa aku bisa. Struggle-nya aku masih sering menyalahkan diri sendiri jika terjadi sesuatu. Mungkin karena trauma masa kecil. Oke. Oke, semoga teman-teman yang lain juga sudah selesai menuliskan prompt-nya. Jika mungkin masih struggling, teman-teman masih punya banyak waktu kok untuk mungkin merefleksikan dan menuliskan juga. Yaitu mungkin satu hal yang ingin aku sampaikan juga, kadang kita itu menilai kapan harus cinta atau mungkin menghargai diri sendiri itu kalau misalnya udah mencapai sesuatu atau dengan kondisi tertentu, misalnya aku akan mulai mengutamakan atau memprioritaskan diri aku kalau misalnya aku udah bla 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 deh, atau kalau aku udah mencapai bla bla bla, atau kalau nanti bla 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 bla. Jadi seolah seperti ada syarat untuk teman-teman mencintai atau mengutamakan diri sendiri. Padahal sebenarnya mungkin di luar sana banyak sekali orang-orang yang akan menghargai atau mencintai kita dengan syarat. Tapi satu-satunya mungkin orang yang kita bisa harapkan tanpa ada syarat untuk mencintai diri itu adalah diri kita sendiri. Jadi di tengah dunia yang mungkin mencintai dengan syarat, tetap berikanlah ruang untuk mencintai diri sendiri tanpa adanya syarat apapun. Jadi mungkin setelah ini aku harap teman-teman bisa meningkatkan awareness-nya juga tentang cinta yang tanpa syarat terhadap diri sendiri. Mungkin bisa terus eksplorasi lagi kenapa teman-teman layak kok untuk dicintai setidaknya oleh diri sendiri. Gitu. Oke, kita boleh lanjut ke next prompting-nya. Oke, ya teman-teman. Tadi sebenarnya aku udah banyak ngeliat di kolom chat bahwa ada cukup banyak yang merasa sulit untuk mengelola emosi. Kemudian ngerasa kayak nggak tahu ini sumbernya atau rootsnya dari mana ya. Kadang ngerasa trigger atau mungkin sulit mengelola emosi tertentu kalau misalnya ada pemicu atau stresor tertentu yang mungkin berkaitan sama peristiwa di masa lalu dan lain sebagainya. Nah, journaling juga bisa jadi tools untuk kita mungkin bukan dikatakan menyembuhkan, tapi setidaknya memahami dan mengenali polanya. Dengan apa? Dan kita sadari alarm tubuh ketika dihadapkan oleh pemicu yang memunculkan emosi negatif. Emosi negatif itu apa aja? Emosi negatif bukan berarti dia buruk ya teman-teman. Aku harus menyampaikan kepada teman-teman, segala jenis emosi, gak ada yang namanya emosi buruk. Emosi itu punya perannya masing-masing. Contohnya, marah. Mungkin sebagian dari kita gak suka kalau misalnya kita marah gitu ya. Karena cenderung marah itu lekat kaitannya dengan agresif misalnya. Tapi sebenarnya marah itu hadir karena kita merasa ada ketidakadilan. Atau mungkin cemas. Cemas itu hadir biasanya karena apa? Cemas itu biasanya sinyal atau alarm yang muncul ketika kita merasa ada sesuatu hal yang perlu kita perhatikan atau perlu kita prioritaskan atau perlu kita atasi. Sesuatu itu sangat penting, jadi membuat kita muncul si rasa cemas atau khawatir. Kayak gitu. Jadi di sini ada berbagai jenis macam emosi negatifnya. Kenapa bisa dikatakan emosi negatif? Sebenarnya karena dia mempersempit pola pikir ya, gitu.
Jadi dia itu biasanya ketika emosi negatif datang itu membuat kita mungkin less kreatif. Terus pola pikir kita jadi sempit sehingga nggak punya pemikiran-pemikiran baru gitu. Dia take so many things sehingga jadinya disebut negatif. Tapi harus aku katakan lagi bahwa itu bukanlah emosi buruk. Karena muncul karena punya tugas tertentu, punya manfaat dan fungsinya masing-masing. Di sini aku mau ngajak teman-teman untuk eksplorasi. Mungkin seminggu ke depan, sebulan ke depan, atau bahkan setahun ke depan, just take your time untuk bisa mengenali emosi-emosi yang muncul. Misalnya, kalau marah, alarmnya apa? Misalnya kalau marah itu pipiku tuh rasanya panas banget, merah gitu. Itu tandanya sinyal bahwa oh, emosi marah sedang muncul nih ke permukaan gitu. Terus pemicunya apa? Kejadian apa sih atau stresor apa sih atau external events apa sih yang muncul sehingga dia membangkitkan si sinyal marah aku gitu. Pemicunya apa? Sama juga dengan emosi-emosi negatif lain. Aku harap setelah ini teman-teman mau mengeksplorasi kira-kira apa aja yang membuat teman-teman merasa merasa emosi-emosi negatif tersebut. Pemicunya apa? Alarmnya apa? Gunanya sebenarnya apa sih? Actually, pemicu itu mungkin saja sebenarnya root cause-nya sama. Mungkin berkaitan dengan rasa diabaikan, atau mungkin root cause lainnya. Yang setelah kita mungkin cari tahu pemicu-pemicu yang memunculkan emosi-emosi negatif tertentu, itu biasanya mengungkap apa? Kita bisa lihat polanya. Setelah kita lihat polanya, nanti kita juga bisa jadi aware. Oh, ternyata aku paling gak nyaman dan ternyata paling munculin banyak emosi negatif kalau misalnya ada stresor A, B, C yang berkaitan dengan A, B, C. Itu adalah hal yang possible sekali untuk teman-teman punya awareness-nya. Seperti yang tadi sudah kita bahas di awal, self-love bermula dari self-awareness yang baik. Jadi, bermula dari menyadari emosi, itu juga salah satu langkah yang sangat baik dan sangat kuat untuk kita bisa menuju ke journey self-love yang juga optimal. Jadi untuk prompt yang tadi, silakan dieksplorasi untuk mungkin beberapa bulan ke depan. Aku sudah titipkan juga untuk e-booknya, teman-teman bisa print sendiri di ukuran A5. Nanti silahkan eksplorasi dan catat sendiri untuk bagian jurnal tersebut. Oke, kita boleh lanjut ke prompt selanjutnya juga. Oke, ketika tadi kita udah aware tentang alarm, di sini ada emotions antidotes. Emotions antidotes bukan berarti kayak ketika ngelakuin kegiatan ini, emosi negatif langsung hilang begitu aja. Tidak ya. Tapi antidotes ini lebih ke semacam penawar. Jadi mungkin kalau misalnya dilakukan membuat marahnya itu nggak seintens sebelumnya gitu. Contoh, aku kalau misalnya lagi ngerasa marah banget, aku akan merasa lebih rileks dan lebih tenang ketika aku mandi air dingin misalnya. Terus mandi di shower terus kayak rintik-rintik airnya tuh kena kepala aku. Aku ngerasa kepala itu jadi lebih dingin gitu misalnya. Atau mungkin minum air hangat yang bikin perut aku jadi hangat setiap aku cemas. Karena kalau misalnya cemas, perut aku rasanya panas sampai ke ulu hati misalnya. Hal-hal semacam itu. Jadi hal-hal ini aku harap teman-teman juga bisa eksplorasi lebih lanjut selama mungkin beberapa bulan ke depan juga. Setiap emosi yang menunjukkan sinyalnya, alarmnya, kita juga turut mencari kira-kira yang membuat kita merasa lebih baik apa ya ketika emosi ini muncul. Karena tadi, emosi kita adalah tanggung jawab kita. Kadang kita reaktif ya. Kalau misalnya kita suka lupa tuh, kalau misalnya ada stresor kita reaktif, kadang kita jadinya berdampak ke orang lain gitu. Mungkin kita jadi hmm, mungkin menyalahkan reaksi orang lain terhadap emosi kita gitu. Kalau misalnya mereka gak ngelakuin hal sesuai ekspektasi kita dalam mungkin merespon kita. Tapi aku ingin ingatkan bahwa emosi kita sepenuhnya ada dalam kendali kita, bukan dikendali orang lain. Jadi emosi adalah responsibility kita sebagai manusia untuk turut mengelolanya, untuk tidak menjadikan ini sebagai alasan, oh aku berperilaku seperti ini, reaktif seperti ini karena aku merasa
ini, merasa marah, merasa kecewa, merasa takut, merasa frustrasi, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya selalu ada aksi yang bisa kita lakukan. Selalu ada actions yang ada dalam kendali kita untuk kita keluarkan ketika kita merasa akan reaktif. Dan sepenuhnya ada dalam tanggung jawab kita. Oke, mungkin boleh di next slide juga. Nah, ini yang berkaitan dengan kontrol juga. Ini salah satu prompt yang teman-teman bisa gunakan tiap kali teman-teman ngerasa ada stresor atau recurring events yang membuat teman-teman bergejolak gitu. Atau kadang memunculkan emosi negatif. Jadi cara kita proses itu semua melalui journaling itu dengan 3 tahap ini. Teman-teman boleh sekali menggunakan tools ini ketika merasa under pressure, punya stresor. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah yang paling atas, stressor atau recurring events-nya ditulis dulu. Hal apa sih yang terjadi? Peristiwa eksternal apa sih yang terjadi? Gitu. Habis itu di keduanya baru body scanning. Body scan dulu, tubuhku gimana? Perasaanku gimana? Pikiranku gimana? Kemudian dituliskan. Itu adalah salah satu bentuk proses karena kita juga turut menyadari dengan kita scan, kita aware. Oh, tubuhku memberikan sinyal ini. Perasaanku yang muncul ini. Pikiranku yang muncul ini. Ketika dituliskan, seperti yang sudah kita bicarakan di awal juga, ketika sudah ditulis, bisa dilihat dan bisa dinilai. Setelah sudah bisa dilihat dan dinilai, baru kita bisa menentukan bagaimana harusnya aku bereaksi tentang stresor atau recurring events ini. Gitu. Misalnya harus gak sih reaksinya mungkin misal musuhin dia, atau mungkin nge-cut off dia contohnya. Atau mungkin harus gak sih aku bentak-bentak dia misalnya. Hal-hal semacam itu. Jadi ketika kita memproses, kita membiarkan diri kita yang memegang kendali atas behavior kita. Yang mana itu benar-benar 100% yang ada di kendali kita. Jadi teman-teman sangat bisa gunakan prompt ini ketika teman-teman merasa stres, ada stresor, under pressure, dan butuh untuk memproses perasaan dan reaksi teman-teman atau action teman-teman. Gitu. Oke, mungkin boleh ke next slide-nya. Nah, ini yang berkaitan tadi prompt di awal. Kalau di prompt awal tadi kan kadang kita sering nunda karena takut konsekuensi. Soalnya kesannya tuh goals yang kita bikin mungkin terlalu besar. Maka prompt ini tepat untuk teman-teman. Karena di sini kita mau coba breakdown main goals to smaller goals. Ini bisa teman-teman gunakan banget apabila teman-teman merasa kesulitan untuk mencapai goals yang teman-teman sudah buat. Contoh, nih, kita kan misalnya kalau misalnya punya main goals, misalnya hidup lebih sehat, contoh. Atau ranking naik. Maka yang perlu kita lakukan adalah pecah. Contoh kalau misalnya hidup sehat, kayak gimana? Misal, misal minum air putih 2 liter. Sorry ya teman-teman. Terus mungkin lebih ke olahraga seminggu berapa kali, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke breakdown si goals utamanya ini ke langkah-langkah kecil yang realistis untuk dilakukan. Sehingga tidak terkesan menakutkan atau kayak nggak terkesan terlalu apa ya, terlalu sulit dicapai gitu. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman boleh sekali nanti eksplorasi di jurnal ini, di prompt ini, untuk menuliskan lagi sekiranya apa sih yang teman-teman ingin capai mungkin di tahun ini. Kemudian di prompt selanjutnya ada write down yourself defeating thoughts and reframe them. Oke, ini adalah salah satu
prompt journaling yang penting banget dalam self awareness, teman-teman. Kadang kayak tadi ya, aku sudah banyak lihat chatnya teman-teman juga, teman-teman banyak yang suka cukup keras ke diri sendiri gitu, kadang meragukan diri sendiri, self doubt gitu ya. Mungkin journaling itu bisa dilakukan untuk teman-teman reality check dengan cara self thought balancing namanya. Jadi tulis dulu nih self defeating thoughts-nya apa. Misalnya aku nggak bisa, aku nggak mampu gitu. Kemudian di reframe. Reframe tuh kita kayak semacam merekonstruksi kognitif kita nih teman-teman. Dan itu ternyata hal yang powerful banget. Aku pakai contoh yang simpel aja ya. Misalnya ada temanku yang dia itu kalau misalnya baking gagal mulu bakingnya, nggak ngembang kuenya. Dia udah coba berbagai macam cara, tapi kok gagal terus ya. Self defeating thoughts-nya tuh kayak, oh mungkin aku emang gak bakat untuk baking, jadi aku akan berhenti baking gitu. Karena aku rasa aku nggak mampu. Ternyata mungkin aku nggak berbakat. Kemudian cara reframe-nya gimana? Reframe-nya adalah, oke, eh, ketika kita gagal baking bukan berarti tangan kitanya yang nggak bakat kok. Mungkin memang ada bahan-bahan yang ukurannya nggak sesuai dimasukkannya kemarin. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan kue ini tuh nggak ngembang dan nggak jadi. Tapi bukan berarti karena tangan aku yang salah atau nggak berbakat. Tapi mungkin karena gelas ukurnya, sendok ukurnya, atau bahan kuenya yang mungkin harus diubah dan diganti. Sehingga aku masih punya kok kesempatan untuk membuat kue ini jadi berkembang nantinya, ngembang kuenya jadi kuenya. Dan itu bukan karena tangan aku yang nggak berbakat, tapi mungkin ada faktor lain yang menyebabkan ini belum berkembang saat ini. Kalau misalnya aku nggak nyoba sampai menemukan cara yang tepat, mana mungkin aku bisa tahu kapan kue ini bisa ngembang dan bisa berhasil. Gimana caranya aku tahu celahnya kalau aku nggak nyoba berbagai caranya dulu gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kita reframing yang lebih compassionate ketika kita ngerasa mau nge-punch diri kita banget, ngalahin diri kita banget gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi prompt ini sangat bisa digunakan ketika teman-teman sedang mungkin merasa merasa gagal, merasa self doubt seperti itu. Oke. Mungkin boleh di next slide lagi. Nah, ini juga teman-teman bisa jadikan PR. Ini sebenarnya lebih ke refleksi aja sih, refleksi berkaitan dengan tahun baru gitu. Kan bisa dibilang ini kita udah memasuki tahun yang baru nih 2025 gitu. Nah, untuk prompt yang pertama itu how do you fill your cup? Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa fulfilled itu ketika apa sih? Kalau apa sih gitu. Terus yang dipelajari itu apa? What you've learned and Oke, mungkin bisa di next slide. Oke, yang ini mungkin bisa ditulis malam ini sebelum tidur atau besok. Jadi ini adalah letter to self and a thank you note. Jadi ini biasanya memang digunakan setiap penutupan journaling gitu karena mungkin biasanya terlalu sering ya kalau misalnya kita itu mungkin appreciating-nya tuh ke orang gitu misalnya orang lain kita ke diri sendiri enggak padahal kayak kita udah ngebawa diri sejauh ini loh gitu. Jadi ini mau ke lebih ke bilang terima kasih ke diri sendiri terhadap apa yang sudah dijalani selama ini gitu kurang lebih. Nah, kurang lebih untuk prompt self awareness seperti itu. Mungkin aku akan buka ruang diskusi aja ya. Mungkin kalau misalnya untuk journalingnya kurang lebih seperti itu. Karena mungkin waktu kita cukup singkat juga. Jadi kita nggak bisa untuk coba praktekin semuanya. Tapi aku harap teman-teman sudah cukup memahami untuk promptnya tadi. Sehingga bisa diisi juga di rumah dan bisa membantu teman-teman juga dalam memproses emosi dan meningkatkan self awareness-nya juga. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ya teman-teman. Mungkin bisa raise hand atau di kolom komentar.
buat teman-teman yang lain. Boleh yuk teman-teman yang mau pada bertanya mungkin, ada yang masih mengganjal, yang mungkin barangkali bisa dikonsultasikan juga di menit-menit terakhir bisa kita tanyain ke Kak Utik ya di kelas kedua hari ini. Silakan, boleh raise hand dulu. Adakah yang mau bertanya? Kalau aku sendiri boleh, kalau boleh bertanya ya Kak sambil nunggu teman-teman yang barangkali mau bertanya. Aku ini mungkin emang ketidakpahaman aku aja ya dan belum luas juga gitu knowledge tentang self love yang aku pahami. Kalau misalnya kita di mana sih batasan kita tuh kayaknya berlebihan deh aku terlalu mencintai diri sendiri. Akankah kata berlebihan itu berdampak atau consider as bad atau tetap bagus kok sehat-sehat aja? Karena beberapa temanku kayak bilang, ah dia mah terlalu narsis. Padahal yang aku lihat dari POV aku sendiri ya Kak, dia bukan narsis, cuman dia kayak tahu apa yang dia bisa banggain gitu loh di dirinya dia sendiri dan dia pengen buktiin itu ke orang lain. Mungkin itu sih Kak dari aku. Oke, selama kita bisa membedakan antara self love dan selfish, itu masih hal yang wajar aja sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya berkaitan, terus orang lain misalnya nganggapnya dia narsis nih atau gimana gitu kan, sebenarnya balik lagi di circle of control ya. Karena kita sebenarnya nggak akan bisa coba untuk ngendaliin apa yang orang lain pikirin dan akan merespon seperti apa gitu. As long as ketika kita menerapkan self love, kita nggak merugikan orang lain, maka itu adalah self love di tahap yang masih healthy gitu. Terima kasih Kak Uti. Ada lagi Kak teman-teman yang ingin bertanya? Barangkali. Aku harap tadi penjelasannya sudah cukup jelas Sudah cukup ya. dan mungkin teman-teman bisa isi juga. Tadi aku lihat sebenarnya dari aku menjelaskan, teman-teman juga sudah mencatat dari cara mengisi jurnalnya seperti apa. Jadi aku harap tadi juga sudah cukup jelas untuk teman-teman mengisi di rumah juga ya. Oke, baik Kak Syafira. Boleh kita langsung tutup aja ya sesinya buat kelas kedua hari ini. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Uti atas pemaparannya terkait journaling. Kita semakin terbuka dan semakin banyak tahu kita semakin menyelami dunia journaling seperti apa. Tadi banyak banget ya kita dikasih penjelasan dan juga sempat nge-journaling juga. Dan aku jujur bangga banget ya bisa ada di sini sama teman-teman semuanya yang ternyata sangat jago sekali, sangat keren gitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi terus untuk bisa menghargai diri sendiri dan kalau misalnya bener kata Kauti tadi kita nggak bakalan muat kalau misalnya dalam waktu yang sesingkat ini. Jadi jangan lupa kalau misalnya kalian pengen lebih enak gitu buat journalingnya, jangan lupa buat ikut kelas nanti di hari Sabtu secara offline gitu. Nah tadi juga udah dibahas dari segi afirmasi, emosi, terus goals, refleksi dan juga letter untuk diri kita sendiri. Nah, nggak kerasa juga nih sekarang udah di ujung sesi malam ini. Tapi tenang teman-teman ya, ini bukanlah akhir perjalanan kita karena perjalanan kita masih belum selesai. Dan besok pagi kita punya Mindfulness Challenge Day 2 yang temanya itu Morning Grounding, Awaken Your Senses to the present. Jadi teman-teman bisa stay tune di grup WhatsApp-nya dan jangan lupa juga buat upload ke Instastory-nya biasa. Dan ini juga penting banget nih teman-teman. Aku mau reminder lagi ya buat yang belum sempat ambil tiket nih, ambil tiket buat nanti hari Sabtu yaitu Dialogue Dream Weaver Summit 2025. Nah, hari ini lagi ada harga spesial untuk early bird. Untuk early bird itu ada di 150.000 aja. Dari harga normalnya di 180.000. Nah, kemarin kan sempat ada flash sale, terus sekarang juga udah masih ada harga-harga yang lebih murah lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terus terakhir nih, jangan lupa juga kalau misalnya kita bakal ketemu lagi di final class ini
di writing from within, yaitu di connecting dia lo gue di hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 jam 19.20, kurang lebih sama ya kayak hari ini. Jadi stay tune terus dan jangan sampai kelewatan untuk kelasnya. Oke teman-teman, sebelum bubar nih kita mau ini dulu ya, dokumentasi dulu, kita foto bareng-bareng. Buat yang belum on cam, yuk kita on cam dulu, kita abadikan momen kita bersama-sama untuk kelas kedua ini. Ayo teman-teman, let's go, kita on cam dulu yuk sebentar buat kita sesi dokumentasi. Let's go. Yang pada bisa on cam, ayo kita on cam dulu yuk teman-teman. Kita apresiasi sesi hari ini. Udah banyak yang meluangkan waktu juga ya buat datang dan menghadiri sesi ini. Let's go. Sudah ada on cam? Oke, ini udah lumayan ada nih yang on cam. Cukup ya. Dari Iya, boleh. Mungkin aku minta tolong untuk bantu on cam ya. On cam. Screenshot atau foto. Nah, dari saya aja ya. Oh, boleh dari Ah. Yanda Fajrin, silakan. Oke. Aku coba hitung ya teman-teman. Lihat ke kamera, senyum. Berikan senyum terhangat dan termanisnya. 3, 2, 1. Oke, dapat. Dapat. Satu lagi dong teman-teman, Lagi? pegang bukunya. Oh, pegang bukunya, benar. Kita Yuk, coba sama apa bukunya yang hasil udah ditulis jurnal hari ini. Kita Satu. tunjukkan. 1, 2, 3. Oke, dapat Kak? Oke, dapat. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Kamis nanti. Stay kind, stay mindful, and keep cherishing yourself. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat Terima beristirahat. kasih Kak Syafira. Buat teman-teman jangan dulu out ya, jangan dulu leave karena akan dikirimin link absensi. Boleh diisi dulu link absensinya, dan barangkali ada yang ingin ditanyakan dari link absensi tersebut boleh ditanyakan melalui Zoom di sini. Jadi jangan leave dulu ya. Oh iya, bagi teman-teman, aku juga mau ingetin lagi, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang belum ikutan atau daftar di Dialog Dreamweavers Summit 2025 ya. Aku harap sih kita bisa ketemu lagi di sana, karena kalau kita udah ngerasa hati kita terpanggil, kita ngerasa kita butuh untuk lebih dalam lagi, lebih panjang lagi sesinya, lebih meaningful lagi, pembahasannya lebih luas lagi gitu di journaling yang sesi offline. Yuk kita sama-sama ketemu di tanggal 24, kita bangun juga networking yang sehat, yang sama-sama ketemu orang yang punya apa ya, kayak like-minded, misalkan punya goals yang sama, value yang sama, atau dalam proses yang sama mungkin ya teman-teman juga mungkin yang punya aspirasi atau ide buat dialog berikutnya. Kita buka banget kesempatan buat kita diskusi lebih lanjut di tanggal 24 nanti. Oh iya kan, hari ini harganya udah 150.000 ya, cuman aku pingin kasih program buat teman-teman Dialog Inner Light khusus. Kita bakal kasih lagi di harga 120.000 dengan syarat ketentuan yang bakal aku share di grup. Aku atau Yara atau Kia nanti yang bakal share. Jadi stay tune aja ya teman-teman. Yuk jangan lupa diisi link absensinya ya, biar nanti dapat e-certificate-nya. E-certificate itu sebenarnya cuman hanya untuk yang teman-teman sudah absen atau mengikuti kelas dari yang pertama, jadi nggak ada bolong gitu. Jadi kalau ikut tiga-tiganya baru nanti kita kasih e-certificate-nya atau qualified untuk mendapatkan e-certificate gitu. Teman-teman, aku izin untuk live duluan ya. Iya, boleh Kak Syafir. Oh iya, masih ada kakak di sini. Silakan Kak, makasih banyak ya atas waktunya. Iya, terima kasih banyak juga ya. Selamat istirahat teman-teman. Selamat istirahat semuanya. Mengisi ya, boleh. Kalau sudah selesai mengisinya boleh langsung leave.
Terima kasih teman-teman. tak bisa terobati. Biarlah mengering sendiri, menghias tubuh dan yang mengevaluasi ragam. Hanya kau sendiri, mereka tak mampu melewati atau kau lewati berganti. Terima kasih banyak Kak Yusrika. Pasti sudah hadir lagi ya. Oke. Kak Rizky sama Kak Icam kalau sudah selesai mengisi itunya boleh leave aja. Kan nggak mengisi ya. Kan sama-sama panitia. Oke, kita live aja kali ya, udah ya. Oke, Sis- close ya. Ya, makasih banyak ya, Nda. Yuk.